Baik, selamat pagi Pak Yudi Santoso dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Faus Rahman Arandana Wibowo dengan NIM 21125101440. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website e-commerce menggunakan Hostinger. Nah, pertama-tama Anda perlu mempunyai akun Hostinger, mungkin bisa sign up dan setup akunnya sampai ke halaman HPanel ini. Lalu di halaman ini Anda bisa ke website. Nah, di sini Anda bisa menambahkan website Anda. Kita akan menggunakan website builder dari Hostinger ini. Nah, lalu kita bisa pakai template yang sudah ada. Kita akan, karena di tutorial kali ini kita akan menggunakan e-commerce, kita pencet e-commerce dan di sini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Mungkin saya akan menggunakan contoh ini. Nah, di sini sudah ada template yang kita bisa langsung gunakan. Contohnya di sini sepertinya kita akan menggunakan template untuk menjual barang-barang terbuat dari keramik. Nah, ini bisa kita custom semuanya, mulai dari kata-katanya. Contohnya ini, contohnya nah, contohnya ini kita bisa ganti. Terus kita juga bisa menambahkan produknya di sini. Nah, katakanlah kita akan namakan toko ini toko keramik Fawas. Nah, di sini sudah ada contoh beberapa produk yang sudah ada. Nah, katakanlah kita menambah suatu produk baru, produk fisik. Nah, misalkan kita akan coba cari gambar vas bunga ya. Kita bisa copy gambarnya, kita taruh gambarnya di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan gambar langsung dari, misalkan kita udah foto gambarnya sebelumnya, kita punya produk aslinya, kita juga bisa menambahkan ke sini. Katakan namanya vas bunga. Harganya katakanlah 10.000. Diskonnya mungkin diskon 1.000 ya. Kode produk vas bunga berat 1 kilo. Nah, lalu ini Anda bisa masukkan banyak info lain di sini. Kita sampai sini aja, kita klik simpan. Nah, setelah ini vas bunga sudah masuk ke sini. Lalu Anda bisa, jika sudah selesai, misalkan Anda tidak mau tidak mau merubah template-nya lagi, Anda bisa langsung klik online kan. Proses publikasi ini memang lumayan memakan waktu. Nah, di sini sudah keluar nih, ini ada domain sementaranya yang kita bisa langsung preview di sini. Nah, ini yang website tadi yang kita sudah buat. Seperti yang kita lihat, teks sudah berganti ke teks yang kita ketik. Lalu kita bisa shop produk mereka, produk yang kita punya. Contohnya ini vas bunga. Nah, katakanlah kita mau check out vas bunga ini di sini. Nah, untuk sekarang ini tidak bisa di check out karena kita belum menambahkan metode pembayaran yang bisa kita lakukan di sini. Toko, lalu ada
metode pembayaran. Nah, di sini kita bisa membayar. Sebetulnya kita bisa menambahkan metode pembayaran yang otomatis menggunakan kartu debit, kredit, kris dan semacamnya. Tapi ini kita membutuhkan akun lain yang otomatis akan menambahkan biaya lainnya. Tapi kalau kita punya toko yang sederhana yang bisa dikirim langsung menggunakan kurir toko, kita bisa menambahkan pembayaran COD, cash on delivery, yang bisa kita tambahkan secara manual. Kita klik simpan. Nah, ini kalau sudah ada, kita bisa ke sini, close. Nah, ketika ini kalau kita refresh, to back, kita check out. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode pembayaran COD yang telah kita isi tadi. Kita continue, email katakanlah awas. Kita klik continue. Nah, ini kita sudah keluar metode pembayaran COD-nya. Kita place an order. Nah, ini ketika saat ini kita sedang menggunakan sudut pandang dari customer-nya. Nah, bagaimana sudut pandang dari tokonya? Untuk tokonya kita bisa buka di dashboardnya Hostinger yang tadi, hostinger.com. Di Hostinger ini dia punya dashboard untuk mengelola toko itu sendiri. Kita bisa masuk ke halaman ini, edit kelola toko. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan, tadi ada salah satu customer yang memasukkan vas bunga 2 dengan metode pembayaran COD. Nah, kita bisa lihat di sini pesanan, sudah masuk pesanan tadi. Nah, di sini sudah masuk dia pesan 2 produk, yang satu produknya harga 9.000 karena telah kita kasih diskon 1.000 kan tadi. Nah, dari sini ini kalau katakanlah produknya sudah kita proses dan kita sudah bungkus, kita sudah package, selalu dikirim oleh kurir, kita bisa tandai sudah dikirim. Kita tandai sudah dikirim. Nah, lalu nanti ketika si customer itu sudah mendapatkan produknya dan sudah dibayar, kita bisa langsung tandai sudah dibayar. Di sini juga bisa membuat invoice-nya secara otomatis. Nah, seperti ini invoice-nya. Ini juga bisa kita kirim langsung ke customer-nya. Nah, untuk tadi itu kan sebetulnya kita masih menggunakan domain yang domain temporary, ya, domain sementara. Nah, kita bisa juga setup domain aslinya di halaman ini. Tadi sebelum setup ini, ketika meregis akunnya, saya sudah sempat mengambil domain faosecommerce.shop yang tinggal di setup saja di sini. Saya pribadi ya dengan email ini, Kota Jakarta. Menang anjir.
Nah, setelah itu kita bisa setelah di setup domainnya, kita bisa kembali ke halaman hostinger yang tadi. Nah, di sini kita bisa menghubungkan domain ke sini. Selanjutnya, nah ini sudah selesai di sini dan kita sudah bisa membuka website yang tadi. Tapi ini sekarang sedang dihubungkan sih websitenya. Nah, kalau kita buka ini, nah ini belum bisa digunakan karena kita harus melakukan verifikasi domainnya. Kita bisa buka ke emailnya, kontak konfirmasi email. Nah, di sini sudah terkonfirm nih. Kita refresh. Nah, ini sudah aktif, seharusnya kita sudah bisa membuka domain ini. Nah, tapi untuk domain ini sepertinya membutuhkan waktu beberapa waktu ya untuk domain ini supaya bisa keregister di semua server. Nah, jadi ini tinggal ditunggu saja sih, seharusnya nanti kita bisa buka websitenya menggunakan domain ini. Nah, itu saja sih penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.